Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yeskiel. Kita baca pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami apa yang harus kami buang dari hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suatu hari ketika anak bungsu saya berusia 2 tahun, saya mendapatinya basah kuyup di teras depan rumah. Sementara itu, saya juga melihat air mengucur deras dari keran air yang terbuka. Loh, kamu kok main air sampai basah begitu? Demikian reaksi saya ketika saya melihat dia basah kuyup. Bukan aku, Papa, tapi kakak. Responnya spontan. Saudara, saya tidak percaya ucapan anak saya ini, karena saya tahu persis ia basah kuyup. Yang ada dekat keran air itu cuma dia, sementara kakaknya yang dia tuduh sedang berada di lantai 2. Saudara, begitulah anak saya yang masih berusia 2 tahun dengan mudah melemparkan kesalahan kepada kakaknya yang tidak terlibat apa-apa berkaitan dengan terbukanya keran air di halaman depan rumah kami. Saudara, memang sejak jatuh dalam dosa, manusia menjadi makhluk yang sangat mudah menghakimi atau melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Lihat saja Hawa yang menyalahkan ular yang membujuknya untuk memakan buah terlarang. Lebih parah lagi Adam, ia justru menyalahkan Tuhan karena ia anggap Tuhan telah menempatkan Hawa di sisinya, yang kemudian mengajaknya makan buah terlarang itu. Menjadi orang yang dengan mudah melemparkan kesalahan kepada orang lain memang tidak perlu melalui proses belajar. Anak bungsu saya tadi dapat dengan mudah menyalahkan kakaknya tanpa perlu harus saya ajari. Sikap dan perilaku ini sudah menjadi tabiat lahiriah setiap orang karena keberdosaannya. Orang yang melemparkan kesalahan kepada pihak lain sesungguhnya memperlihatkan 3 dosa yang ada pada dirinya. Pertama, kebohongan dan ketidakjujuran. Kedua, tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Ketiga, hati yang menyingkirkan Tuhan. Ia menganggap bahwa Tuhan tidak tahu dan tidak melihat apa yang dilakukannya. Tuhan telah disingkirkan dari kehidupannya. Aksi melemparkan kesalahan kepada pihak lain juga dilakukan oleh bangsa Yahudi di zaman Yeskiel, sebagaimana kita baca tadi. Ketika itu bangsa Israel sedang berada di tanah pembuangan. Mereka menjadi tawanan di Babel. Berada di tanah pembuangan membuat bangsa Israel begitu menderita dan terpuruk. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa mereka menganggap bahwa penderitaan yang mereka alami dalam pembuangan di Babel itu disebabkan oleh kesalahan para pendahulu mereka. Itu sebabnya mereka berkata dengan kalimat sindiran, "Bapak yang makan buah mentah, kok gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu?" Itu bisa saudara lihat dalam Yeskiel pasal 18
ayat 2b. Artinya, mereka menganggap para pendahulu mereka yang membuat kesalahan, tetapi mereka yang menerima akibat buruknya. Mereka merasa diri tidak bersalah. Dengan kalimat sindiran itu, sebenarnya bangsa Israel sedang menyalahkan Tuhan. Mereka memandang Tuhan tidak adil karena yang bersalah adalah para pendahulu mereka, tetapi mereka yang dihukum oleh Tuhan. Tuhan marah ketika bangsa Yahudi menyalahkan pendahulu mereka dan menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang mereka alami dalam pembuangan di Babel adalah kesalahan mereka sendiri. Ada banyak kesalahan orang Yahudi yang Tuhan catat. Mereka merampok, suka membunuh, suka makan daging persembahan, mencemari istri sesama, menindas orang miskin, tidak mengembalikan gadaian orang, menghormati berhala-berhala, melakukan kekejian, dan memungut riba. Saudara bisa lihat itu dalam Yeskiel pasal 18 ayat 10 sampai ayat 13. Kemudian Tuhan berkata bahwa dirinya adalah Tuhan yang adil. Tuhan hanya menghukum mereka yang keras hati dan bersalah. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam kebenaran justru Tuhan berkati. Saudara, hidup memang tidak selalu diisi dengan hal-hal yang baik dalam pandangan kita. Hidup kita bisa saja terisi oleh hal-hal buruk yang kita rasakan. Ketika kita mengalami hal-hal buruk, janganlah terlalu cepat menyalahkan pihak lain, apalagi menganggap Tuhan tidak adil. Sebaiknya kita harus minta Tuhan memeriksa diri kita, sebagaimana dilakukan pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Bila Tuhanku memberi